Bab ke-51. Raditya terhuyung. Ia menyeka sudut bibirnya dan melihat cairan merah di tangannya. Seketika darahnya berdesir panas. Tatapannya berubah nyalang ke arah Abhian. "Apa-apaan ini?" tanyanya dengan tatapan tajam. "Justru aku yang seharusnya bertanya padamu. Kenapa kau selalu mengganggu istriku?" "Hah?" Raditya terdiam. Jeti Abhian sudah tahu kalau kemarin ia menyuruh Kemala meninggalkannya. Memangnya kenapa? Toh Kemala adalah mantan istriku kan? Raditya mengangkat sebelah alisnya. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. "Sadarlah Raditya, kau hanya mantan suami Kemala. Dan dia sekarang sudah menjadi istriku dan kau tidak berhak lagi mengganggunya. Atau kau akan berhadapan langsung denganku." Geram Abhian dengan tangan yang menjentik ke arah wajah Raditya. "Kau pikir Kemala benar-benar setia padamu? Jangan bodoh Abhian. Wanita seperti Kemala hanya akan memanfaatkanmu saja. Dia mempunyai lelaki lain yang ia cintai." Raditya mulai menebar fitnah. Dia ingin mengadu domba antara Abhian, Kemala dan Raymond. "Siapa yang percaya dengan ucapanmu?" Abhian mendengkus kesal. "Tidak masalah kalau kau tidak percaya dengan kata-kataku. Asal kau jangan sampai menyesal nantinya." Seolah senyum tipis tersungging di bibir Raditya, seolah ingin mengejek Abhian. Abhian bermaksud melayangkan satu pukulan lagi ke arah wajah Raditya. Tetapi dengan sigap Rian mencegahnya. "Tahan Pak Abhian, jangan sampai membuat kerusuhan di kantor." Rian mengingatkan. Abhian baru tersadar kalau ini adalah kantor dan akan berakibat tidak baik bagi image-nya kalau dia sampai ketahuan berkelahi dengan Raditya. "Kali ini aku akan melepaskanmu. Tetapi jika kau mengganggu istriku lagi, maka jangan harap kau bisa selamat dariku, Raditya." Kedua rahang Abhian mengeras. Dengan wajah yang masih memendam rasa kesal, lelaki itu akhirnya meninggalkan Raditya yang masih terpaku. Netra hitam pekat milik Raditya mengiringi kepergian Abhian. Kilatan kebencian terlihat jelas di mata lelaki itu. Dia sangat membenci kakak tirinya yang selama ini selalu mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa harus bersusah payah seperti dirinya. Kedua rahang Raditya mengeras. Ia sangat tidak menyukai situasi seperti ini. Ia sangat tidak rela jika Abhian hidup bahagia bersama Kemala. Sementara sekarang ini hidupnya telah hancur gara-gara pengkhianatan Sally. "Brengsek!" teriaknya. Dia membanting sebuah gelas berisi air putih hingga pecahan kacanya berserakan di atas lantai. Raditya benar-benar kesal. Dia tidak terima dengan takdir buruk yang harus ia jalani saat ini. Semua ini benar-benar di luar rencananya. Kenapa semuanya tidak ada yang berjalan sesuai dengan keinginanku? Kenapa semuanya menjadi berantakan seperti ini? Geramnya sembari menghempaskan tubuhnya ke atas kursi kerjanya. Pandangannya menerawang menatap langit-langit bercat putih. Bayangan wajah Kemala kembali terlihat jelas di pelupuk matanya. Membuat hatinya kembali berdenyut sakit. Jika aku tidak bisa memiliki Kemala, maka Abhian pun tidak akan bisa memilikinya. Geramnya sembari mengepalkan kedua tangannya. Suara riuh terdengar saat Raymond memasuki kantin. Banyak pasang mata mahasiswi menatap Raymond dengan penuh pesona. Pria tampan itu berjalan mendekati sebuah meja di mana di sana terdapat Kemala dan juga Winda yang tengah duduk menikmati makan siang mereka. "Hai Kemala," sapa Raymond. Kemala mengangkat wajahnya. Dia melihat wajah pemuda tampan yang kemarin sempat menolongnya itu tengah tersenyum ke arahnya. "Hai," jawab Kemala dengan singkat. "Boleh aku duduk di sini?" Raymond meminta izin sebelum ia duduk di kursi kosong yang ada di dekat Kemala. Tak ada alasan untuk menolak Raymond duduk di situ karena memang ini adalah tempat umum. "Silakan," jawab Kemala. Winda tak henti-hentinya menatap wajah tampan Raymond yang saat ini menjadi idola para remaja kampus. Raymond pun duduk di samping Kemala. Dia sedikit bingung untuk memulai pembicaraan. Raymond menatap wajah Kemala yang kini tertunduk. "Bagaimana keadaanmu? Apa kau kembali dengan selamat kemarin?"
Tanya Raymond. Rupanya dia masih mencemaskan kejadian kemarin. Sebenarnya dia ingin menelpon Kamala untuk menanyakan keadaannya kemarin, tetapi dia tidak mempunyai nomor telepon wanita itu. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas pertolonganmu kemarin, jawab Kamala. Syukurlah kalau begitu. Tidak usah dipikirkan. Yang penting kau selamat dan baik-baik saja. Raymond tersenyum senang. Maaf, Raymond. Aku tinggal ke toilet dulu ya. Kamala bangun dari duduknya dan sengaja memberi kode pada Winda untuk mengikutinya. Winda terlihat keberatan karena makanannya masih belum habis. Tapi ia tidak mungkin tinggal di sana bersama Raymond. Bisa mati karena gugup nantinya. Oke, Kamala, sampai jumpa nanti sore. Raymond melambaikan tangannya. Raut wajahnya terlihat sedikit kecewa karena Kamala seperti menghindarinya. Padahal ada banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan gadis itu. Banyak pasang mata yang kini tertuju ke arah Kamala yang berjalan keluar dari kantin. Kenapa mereka semua melihatku seperti itu? Tanya Kamala dengan bingung. Sepertinya mereka iri padamu karena Raymond lebih dulu menghampirimu, padahal selama ini laki-laki itu tidak pernah mendekati perempuan lebih dulu. Karena dialah yang seringnya dikejar-kejar oleh para cewek. Jelas Winda. Tapi kok aku jadi takut ya? Tatapan mereka begitu menyeramkan. Kamala bergidik ngeri. Dan dugaan Kamala ternyata benar. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba saja ada seseorang memanggilnya. Tunggu. Kamala dan Winda pun menoleh ke arah belakang di mana di sana ada 3 orang gadis yang tengah berjalan ke arah mereka. Ketiganya terlihat berpakaian sedikit seksi dengan gayanya yang elegan. Gawat. Dia adalah Gina dan gengnya. Dia adalah pemuja Raymond garis keras. Misik Winda. Kamala heran. Kenapa Winda begitu tahu banyak tentang seluk-beluk kabar di kampus ini? Siapa namamu? Tanya salah satu dari mereka yang sepertinya merupakan ketua gengnya. Namaku Kamala. Jawab Kamala dengan begitu tenang. Gadis bernama Gina itu memindai tubuh Kamala dari ujung kaki hingga ujung kepala, membuat Kamala menjadi sedikit risih karenanya. Jangan sok kecantikan deh. Kau tahu kalau Raymond itu adalah calon pacarnya Gina. Jadi mendingan jauh-jauh deh dari Raymond. Karena kau tidak akan mungkin bisa menang bila bersaing dengan Gina. Gadis yang berdiri di samping Gina berbicara dengan gayanya yang angkuh. Kamala memutar bola matanya dengan jengah. Jangan berani melawan Gina kalau kau masih ingin tenang kuliah di sini. Teman Gina yang lain mendorong bahu Kamala hingga wanita itu terdorong ke belakang. Apa-apaan ini? Siapa yang ingin merebut Raymond? Asal kalian tahu, Kamala sudah mempunyai kekasih yang jauh lebih tampan daripada Raymond. Jadi tidak usah khawatir karena Raymond bukan selera Kamala. Winda pasang badan untuk membelah sahabatnya itu. Gina menyunggingkan senyum smirk yang menyiratkan kalau ia tidak percaya dengan kata-kata Winda. Kalian tenang saja. Aku sama sekali tidak tertarik pada Raymond. Kalian bisa lihat sendiri kalau bukan aku yang menghampiri dia. Tapi justru Raymond lah yang menghampiriku. Kamala masih bersikap begitu tenang hingga membuat Gina dan kawan-kawannya geram. Syukur deh kalau begitu. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk memberimu peringatan. Karena aku paling tidak suka kalau ada seseorang yang berusaha merebut milikku. Jadi jangan sampai aku melihatmu berbicara lagi dengan Raymond. Camkan itu. Perempuan bernama Gina tersebut mengancam Kamala dengan sikapnya yang begitu pongah. Kamala menghela napasnya. Dia tidak ingin meladeni ocehan Gina. Wanita itu pun mengajak Winda pergi dari tempat itu. Kenapa diam saja sih? Kenapa kamu tidak melawannya? Winda masih tidak terima karena Kamala hanya diam saja tadi. Untuk apa melawan gadis seperti itu? Tidak ada gunanya. Hanya buang-buang waktu saja. Kamala terus berjalan menuju kelasnya. Winda tidak bicara lagi. Apa yang dikatakan oleh Kamala memang benar. Tidak ada gunanya meladeni pertengkaran yang memang tidak penting.
Namun gara-gara Raymond kini, Kemala merasa semakin banyak dinotis oleh orang yang memperhatikan dirinya. Kemala merasa menjadi tidak sebebas dulu karena saat ini setiap gerak-geriknya mengundang perhatian, selalu diperhatikan. Saat mau pulang, Raymond kembali menemui Kemala. Pria itu menawarkan diri untuk mengantar Kemala pulang. "Kemala, boleh aku mengantarmu pulang?" Raymond mensejajarkan langkahnya dengan Kemala menuju gerbang kampus. "Tidak, terima kasih Raymond, tidak usah repot-repot," tolak Kemala secara halus. "Aku tidak merasa direpotkan. Aku justru ingin mengantarmu pulang karena aku ingin tahu rumahmu," ucap Raymond tanpa basa-basi. Ia memang sungguh terpesona dengan wajah cantik Kemala yang menurutnya sangat menenangkan itu. Raymond memasang senyum manis yang selama ini telah membuat kaum Hawa terpikat padanya. Kemala menghentikan langkahnya. Ia memberanikan diri untuk menatap wajah Raymond. "Aku ucapkan terima kasih atas tawaran baikmu ini. Tetapi saat ini aku benar-benar tidak bisa menerima tawaranmu ini." "Kenapa kau tidak mau untuk aku antarkan?" Raymond menatap lekat wajah Kemala. "Apa kau tidak menyukaiku?" tanya Raymond, tiba-tiba membuat Kemala sedikit terkejut mendengarnya. Bukan begitu." Kemala terlihat bingung menjelaskannya. Tetapi di saat yang bersamaan ekor matanya menangkap sebuah bayangan yang ternyata bayangan itu adalah Abhian yang sudah menunggunya di samping mobil. Pria itu menyandarkan tubuhnya pada mobil, tentu saja Kemala sontak terkejut melihatnya. Apalagi saat melihat tatapan Abhian yang begitu tajam ke arahnya, seolah sebilah pedang yang tajam yang siap mengiris-iris tubuh saat itu juga. Kemala pun bergetar ketakutan, ia melihat api cemburu telah berkobar dari mata suaminya itu. "Maaf Raymond, aku harus segera pergi. Suamiku sudah menungguku," tegas Kemala sembari melirik ke arah Abhian. Raymond tercengang mendengar kalau Kemala sudah punya suami. "Kau sudah mempunyai suami?" Raymond sepertinya masih belum percaya saat mendengar pengakuan mengejutkan dari Kemala. "Maaf Raymond, aku baru sempat mengatakannya padamu." Raymond masih belum bisa mengatakan apapun. Pantas saja selama ini Kemala bersikap acuh padanya. Ternyata wanita sudah bersuami. "It's okay Kemala. Kita masih bisa berteman." Raymond berusaha berbesar hati. "Pai Raymond." Kemala bergegas pergi meninggalkan Raymond. Raymond tersenyum getir menertawakan dirinya yang ternyata telah menyukai istri orang. Salah Kemala karena dia terlalu muda dan modis sebagai wanita yang telah bersuami. Kemala bergegas menghampiri Abhian yang sepertinya sudah lama berada di situ. Ia melihat wajah tanpa ekspresi, membuat Kemala ketakutan. "Maaf Mas soal tadi," gagap Kemala dengan wajah bingung. "Masuk," Abhian memerintah dengan suaranya yang dingin. Dengan cepat Kemala masuk ke dalam mobil. Degup jantungnya berdebar tak karuan. Ia tahu kalau saat ini Abhian sedang marah padanya. Ia tahu kalau ia kembali melanggar perintah dari Abhian yang sebelumnya telah melarangnya untuk berhubungan lagi dengan Raymond. Tetapi situasinya tadi cukup sulit untuk ia hindari. "Mas Abi, aku bisa jelasin semuanya." Kemala berusaha menenangkan Abhian yang dibakar api cemburu. Abhian menekuk wajahnya, tampaknya ia sangat kecewa dan juga cemburu karena Kemala masih saja meladeni pria lain. Tetapi di lain sisi Kemala baru menyadari kalau ternyata Abhian adalah pria posesif yang mempunyai rasa cemburu begitu besar terhadapnya. Namun dalam hal ini Kemala tidak bisa menyalahkan Abhian sepenuhnya karena dia pun merasa bersalah. Seharusnya dia mengatakan dari dulu pada Raymond kalau ia sudah mempunyai suami hingga ia bisa mencegah lelaki itu untuk terus mendekatinya. "Mas Abi, jangan marah. Aku minta maaf. Aku mengaku salah." Kemala mencoba merayu Abhian. Wanita itu menyandarkan kepalanya pada bahu Abhian. Tetapi tetap saja pria itu masih tetap memasang wajah ketusnya. Abhian menjalankan mobilnya tanpa bicara satu patah kata pun dan langsung meluncur menuju apartemen mereka. Tiba di apartemen Abhian masih saja bungkam, dia tidak mengatakan apapun sehingga membuat Kemala semakin salah tingkah. Abhian bahkan mengurung dirinya di ruang kerja.
Apa yang harus aku lakukan? Kemala tampak meremas kepalanya. Bersambung.